Drama ini berpusat pada Park Chang-ho yang berprofesi sebagai pengacara bersama dengan istrinya bernama Ko Mi-ho yang berprofesi sebagai seorang perawat. Namun Park Chang-ho dapat dikatakan gagal sebagai seorang pengacara karena tingkat kemenangan Park Chang-ho hanya 10%. Karenanya, kehidupan pernikahan mereka sering sekali diiringi dengan pertengkaran. Namun walaupun Ko Mi-ho sering memarahi Park Chang-ho, dia sangat mencintai Park Chang-ho. Selain itu, hubungan Park Chang-ho dengan ayah mertuanya sangatlah baik. Pagi hari itu, Park Chang-ho akan menghadiri sidang bersama ayah mertuanya. Park Chang-ho meyakinkan Ko Mi-ho bahwa dalam persidangan kali ini Park Chang-ho akan memenangkan kasusnya. Ternyata di balik kepercayaan diri Park Chang-ho, dia telah membayar hakim yang bertugas di persidangan itu. Park Chang-ho dan ayah mertuanya meminjam uang ke rentenir untuk membayar hakim itu. Namun setelah persidangan dimulai, Park Chang-ho sangat terkejut karena hakim yang bertugas bukanlah hakim yang sudah bertransaksi dengan Park Chang-ho. Karenanya dalam persidangan kali ini Park Chang-ho mengalami kekalahan lagi. Karena hal ini orang-orang yang menyewa Park Chang-ho sebagai pengacara akhirnya memarahi Park Chang-ho dan mengatakan bahwa Park Chang-ho benar-benar big mouth atau si mulut besar. Karena hal ini Park Chang-ho dan ayah mertuanya sangat kebingungan. Di sisi lain, Ko Mi-ho yang sedang bekerja ingin mengetahui kabar dari Park Chang-ho dan akhirnya menelpon Park Chang-ho. Setelah mengetahui bahwa Park Chang-ho kalah dalam sidang kali ini, Ko Mi-ho sangat marah dan sudah tidak tahan lagi dengan Park Chang-ho. Dan akhirnya Ko Mi-ho meminta cerai kepada Park Chang-ho. Karena sedang frustasi, akhirnya Park Chang-ho mengiyakan permintaan Ko Mi-ho. Karena hal ini, untuk sementara waktu Park Chang-ho tidak bisa pulang ke rumah. Dan akhirnya ia meminta bantuan kepada ayah mertuanya untuk mengemasi pakaian-pakaiannya. Setelah itu, saat ia mengambil pakaiannya, tiba-tiba ada seseorang yang menelpon. Kemudian setelah itu, Park Chang-ho pergi ke suatu tempat yang sangat gelap dan terperosok. Ternyata orang yang Park Chang-ho akan temui adalah wali kota Choi Do-ha. Choi Do-ha memberikan sebuah misi kepada Park Chang-ho atas kasus pembunuhan yang dilakukan temannya. Park Chang-ho bertanya di antara semua pengacara yang baik, kenapa Park Chang-ho yang ia pilih. Kemudian Choi Do-ha menjawab bahwa kriteria yang diminta oleh teman-temannya adalah pengacara yang tidak kompeten, karena tugas pengacara itu hanya mengikuti perintah saja karena semuanya telah disiapkan oleh 3 penjahat itu. Kasus yang akan ditangani oleh Park Chang-ho adalah pembunuhan seorang dokter yang terungkap saat mobil mereka mengalami kecelakaan dan ditemukan mayat dokter tersebut di bagasi mobil mereka. Walaupun Choi Do-ha adalah kaki tangan dari 3 penjahat itu, tapi ternyata Choi Do-ha menyimpan dendam tersendiri kepada mereka karena mereka selalu merendahkan Choi Do-ha dan menganggap bahwa Choi Do-ha menjadi wali kota atas bantuan mereka. Karenanya Choi Do-ha memerintahkan Park Chang-ho untuk mencari rekaman dashboard mobil yang menghilang, sehingga diam-diam Choi Do-ha bisa menjebloskan mereka ke dalam penjara. Dan karena Park Chang-ho menerima kasus itu, Park Chang-ho mendapatkan uang muka yang jumlahnya cukup banyak. Keesokan harinya Park Chang-ho menemui 3 penjahat yang akan ditangani kasusnya. Park Chang-ho diantarkan oleh polisi di tempat sel yang tempatnya sangat tersembunyi. Ternyata di dalam sel tersebut layaknya sebuah hotel. Di dalam sana penjahat-penjahat tersebut berpesta. Setelah selesai berkenalan, tanpa basa-basi salah satu dari penjahat itu menyerahkan sebuah amplop yang berisi data-data lengkap mengenai kasus serta penyelesaian yang sudah ada semua di dalam amplop tersebut. Jadi mereka meminta Park Chang-ho bekerja sebagai wayang saja. Setelah melakukan kesepakatan, tiba-tiba ada seseorang yang menelpon salah satu dari penjahat itu. Ternyata itu adalah seorang jaksa. Ternyata nih sebelumnya Park Chang-ho menemui jaksa itu yang tidak lain adalah temannya agar mengancam penjahat-penjahat itu mengenai rekaman dashboard mobil yang menghilang. Mendengar ancaman itu, para penjahat itu sangat panik. Kemudian menyuruh Park Chang-ho pergi. Namun sebelum pergi, Park Chang-ho meninggalkan sebuah perekam suara di tong sampah sehingga Park Chang-ho bisa mendengar perkataan semua penjahat itu. Nah, di sini Park Chang-ho menemukan beberapa informasi, di antaranya di mana mereka meletakkan dashboard rekaman mobil serta informasi bahwa mereka mempunyai pimpinan. Setelah keluar dari penjara, Park Chang-ho menghubungi Choi Do-ha. Setelah itu menginformasikan bahwa rekaman dashboard mobil disimpan oleh istri salah satu penjahat itu. Setelah mengetahui informasi tentang istri
penjahat itu, Choi Do-ha dan Park Chang-ho langsung mendatangi lokasi istri penjahat itu. Sebelum Choi Do-ha dan Park Chang-ho datang ke lokasi tersebut, ada seseorang lain yang menyerang wanita ini. Masih menjadi misteri siapakah laki-laki ini ya guys. Dan selanjutnya setelah Choi Do-ha dan Park Chang-ho menolong wanita ini, kemudian Park Chang-ho to the point langsung menanyakan tentang rekaman dashboard mobil. Dengan sedikit ancaman dari Park Chang-ho dan Choi Do-ha, akhirnya wanita ini memberikan rekaman kepada Park Chang-ho serta memberikan informasi bahwa pimpinan dari 3 penjahat tadi bernama Gong Ji-hoon. Setelah mendapatkan rekamannya, Park Chang-ho langsung melihatnya. Terlihat jelas bahwa pembunuhan terjadi di dalam mobil dan dilakukan oleh 3 orang. Di antaranya adalah Sun Tae, Jae-ho, dan Jae-yong. Di sisi lain, saat Ko Mi-ho dan ayahnya sedang makan malam, tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu. Ternyata mereka adalah para rentenir yang akan menyita barang-barang di rumah mereka. Karena hal ini, Ko Mi-ho jadi mengetahui bahwa Park Chang-ho dan ayahnya meminjam uang ke rentenir untuk menyuap hakim pengadilan. Dan setelah rentenir pergi, ayah mertua Park Chang-ho menelponnya. Dia memberitahukan kekacauan yang terjadi di dalam rumah. Karenanya Park Chang-ho bergegas pulang ke rumah. Sampainya di rumah, Park Chang-ho langsung disambut oleh kemarahan Ko Mi-ho. Namun dengan santai, Park Chang-ho memberikan bungkusan ayam serta bungkusan lainnya. Karena marah, Ko Mi-ho langsung melempar bungkusan itu. Dan Ko Mi-ho sangat terkejut mengetahui isi dari bungkusan tersebut adalah uang yang jumlahnya cukup banyak. Karena Park Chang-ho pulang membawa uang, akhirnya kemarahan Ko Mi-ho mereda. Dan hubungan mereka kembali membaik. Keesokan harinya, Park Chang-ho terlihat pergi ke suatu tempat. Ternyata Park Chang-ho berniat untuk pergi ke rumah Gong Ji-hoon. Karena Gong Ji-hoon adalah seorang elit yang kaya raya, Park Chang-ho ingin memanfaatkannya dengan memorotinya. Dia bahkan melakukan ini tanpa sepengetahuan Choi Do-ha. Dalam perjalanan, Park Chang-ho sudah terlebih dahulu menghubungi Gong Ji-hoon. Ternyata walaupun Gong Ji-hoon terlihat baik di kalangan publik dan seorang yang kaya raya, namun di sisi lain dia adalah pengguna narkoba dan penyuka wanita. Setelah sampai di sana, Park Chang-ho sangat tidak disambut dengan hangat. Dan seperti julukannya yaitu si mulut besar, tanpa berpikir panjang, ternyata Park Chang-ho ingin bertransaksi dengan Gong Ji-hoon. Ia mengancam Gong Ji-hoon dengan rekaman dashboard mobil yang ia bawa dan meminta uang dalam jumlah besar kepada Gong Ji-hoon. Hal ini sangat terlihat bodoh karena tidak ada bukti yang mengarah kepada Gong Ji-hoon. Karenanya Park Chang-ho pulang dalam keadaan tangan kosong dan Gong Ji-hoon malah balik mengancam Park Chang-ho. Malam harinya Park Chang-ho membuat kejutan kepada ayah mertuanya dan juga istrinya. Park Chang-ho mengajak mereka berdua ke restoran yang cukup mewah. Namun belum sempat menyelesaikan makannya, Park Chang-ho diajak ketemuan dengan wali kota Choi Do-ha. Akhirnya Park Chang-ho pergi terlebih dahulu. Dan di tengah perjalanan ada seorang pelayan yang memberikan sebuah minuman kepada Park Chang-ho. Dan ternyata minuman tersebut telah dicampuri oleh narkotika. Karenanya di dalam perjalanan Park Chang-ho ngefly nih guys, yang membuat dirinya mengalami kecelakaan. Nah, untuk episode 1 sudah selesai ya guys. Kalian bisa lanjutin nonton episode 2-nya di konten Mimin selanjutnya. Link ada di deskripsi ya guys, atau kalian bisa tekan layar di pojok kanan bawah. Oke, terima kasih telah tonton cerita dari Mimin. Jika kalian punya masukan bisa tulis di kolom komentar ya guys. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa tekan subscribe dan like-nya. Dan jika kalian ingin update terus cerita dari Big Mouth, kalian bisa tekan loncengnya agar tidak ketinggalan konten-konten Mimin selanjutnya ya guys. Makasih ya guys telah tonton video ini sampai habis, dan maafin Mimin jika banyak sekali kesalahan dalam konten kali ini. Sampai jumpa di konten Mimin selanjutnya. Bye bye.